Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nanda Marcelina Putri dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai makna kebahagiaan. Tentunya setiap orang ingin merasakan rasa yang bahagia, gembira, senang, dan juga tentram, aman, serta nyaman. Lalu sebenarnya makna kebahagiaan itu seperti apa? Kebahagiaan adalah keadaan di mana hati, fisik, pikiran merasa senang, nyaman, dan aman. Dan juga suatu pemikiran yang selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Secara psikologis, kebahagiaan adalah keadaan psikologi di mana seseorang merasakan emosi positif yang dapat berupa kepuasan dalam hidup, pikiran, dan perasaan yang positif akan kehidupan yang dijalaninya. Kemudian, bahagia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor sosial. Jika lingkungan sosial kita memiliki emosi positif yang baik, maka kemungkinan besar kita juga akan memiliki emosi yang baik atau emosi yang positif. Kemudian dengan emosi yang positif tersebut, akhirnya kita bisa merasakan aman, kita bisa merasakan nyaman, dan kita bisa merasakan bahagia. Kemudian yang kedua adalah agama atau religius. Faktor agama ini mempengaruhi bahagia. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan terpaksa, maka hati kita rasanya seperti tidak nyaman. Akan tetapi, ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas, maka kita akan merasakan bahagia. Bahkan kita bisa merasakan candu akan ibadah. Ibadah ini bisa sholat, mengaji, sedekah, bahkan tersenyum pun termasuk dalam ibadah. Kemudian, faktor usia. Usia mempengaruhi tingkat kebahagiaan seorang individu. Biasanya semakin tua, semakin banyak pikiran, dan akhirnya akan sulit mendapatkan kebahagiaan, kecuali bagi mereka yang sudah bersyukur dan melapang dada akan segala takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga mereka merasakan bahagia di usia muda, di usia dewasa, bahkan di usia tua. Orang yang sudah bisa bersyukur nikmat yang Allah berikan, insya Allah hidupnya akan bahagia. Meskipun hidup mereka sederhana, hidup mereka pas-pasan, akan tetapi jika mereka memiliki rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka hidup mereka akan bahagia. Bahagia tidak harus mewah, yang penting kita bisa mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah SWT. Bahagia juga tidak hanya tentang uang. Dengan uang memang kita bisa memiliki segalanya, akan tetapi belum tentu kita merasakan bahagia. Bisa saja ketika kita banyak uang, kita jadi lupa akan Allah SWT, dan akhirnya hati kita rasanya tidak tenang karena kita jarang beribadah, karena kita menganggap uang sebagai segalanya, dan akhirnya kita lupa beribadah kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana caranya agar kita tetap bahagia? Tentunya kita harus mensyukuri. Itu adalah hal yang perlu dilakukan. Karena ya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa bahagia tidak harus mewah. Yang penting kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang positif. Dan juga kita melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, agar kita bisa merasakan bahagia. Dan akhirnya
kita melakukan segalanya tanpa ada rasa lelah dan selalu ceria. Kemudian ketika kita melakukan suatu hal dan kita mulai merasa bosan, maka musik bisa menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi bahagia. Karena di dalam musik terdapat instrumen-instrumen yang mengalun merdu dan akhirnya membuat kita menggugah emosi positif kita, dan akhirnya kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang lain kepada kita dengan perasaan yang gembira dan bahagia. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia ingin merasakan bahagia. Dalam Islam, ketika kita ingin merasakan bahagia dunia dan akhirat, maka terdapat hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hal ini dijabarkan oleh perilaku kita. Kedua hal ini harus sama-sama kita lakukan dengan baik, karena kita berbuat baik kepada manusia merupakan suatu cara kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disimpulkan bahwa makna kebahagiaan adalah ketika kita memiliki emosi yang positif, kemudian kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan akhirnya pikiran kita menjadi happy, kemudian kita menjalani hari-hari dengan hal yang positif dan pemikiran yang positif, dan akhirnya kita menjadi orang yang memiliki kepribadian positif. Mungkin segitu aja yang aku bisa sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah katanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.